Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Dikejutkan oleh nasib untuk menjalani kehidupan yang sibuk, Lemuel Gulliver kembali berangkat dalam pelayaran di kapal Adventure 2 bulan setelah kembali ke rumah. Tapi begitu kapal melewati Selat Madagaskar, badai menyusulnya. Hembusan angin kencang membawa kapal ke daratan yang tidak diketahui. Ketika para pelaut melihat daratan, mereka memutuskan untuk memeriksanya dan mengumpulkan air tawar. Gulliver pergi ke pantai bersama para pelaut, dan awaknya tersebar di seluruh pulau. Tidak menemukan air, Gulliver memutuskan untuk kembali ke pantai. Tetapi begitu dia mendekati lautan, dia melihat bahwa para pelaut telah meninggalkannya.
Mereka berlayar dengan layar penuh dari raksasa besar yang mengejar mereka. Karena ketakutan, Gulliver bergegas masuk ke pedalaman pulau. Dia berlari ke ladang gandum dengan telinga besar dan menyadari bahwa dia berada di tanah raksasa. Gulliver duduk untuk beristirahat. Tetapi sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat kaki besar yang akan menginjaknya. Gulliver mulai berteriak sekeras yang dia bisa. Dan raksasa itu memperhatikannya. Dia mengangkat Gulliver dengan tangannya, memeriksanya dengan saksama, dan membawa pria kecil itu ke pemilik petani. Petani itu mencoba berbicara dengan Gulliver, tetapi suaranya sangat keras sehingga membuat pria kecil itu tuli. Kemudian pemiliknya membawa pulang Gulliver. Di rumah, keluarga petani sedang mempersiapkan makan malam. Pria kecil itu duduk di atas meja di mana potongan besar daging sapi dan roti tergeletak. Tetapi sebelum Gulliver sempat memecah rotinya, putra petani itu mengambilnya secara terbalik dan mulai mengocoknya. Dia mengira Gulliver adalah mainan dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian sang ayah dengan keras mengancam putranya dan memintanya untuk memperlakukan lelaki kecil itu dengan lebih hati-hati. Belakangan, putri petani berusia 9 tahun itu membuatkan tempat tidur untuk Gulliver, menjahit pakaian untuknya, dan bahkan mengajarinya bahasa raksasa. Gadis itu memberi Gulliver nama Grildrik yang berarti kurcaci. Dia memanggilnya pengasuh. Gulliver membangkitkan minat yang besar di antara raksasa lainnya, jadi petani itu mulai mengajaknya ke pameran untuk mendapatkan uang. Tetapi pertunjukan yang sering dilakukan merusak kesehatan Gulliver. Kemudian petani itu dengan senang hati menjual pria kecil itu kepada ratu. Jadi Gulliver pindah ke istana dan menjadi kesayangan keluarga kerajaan. Namun, kurcaci istana, yang tidak lagi dianggap sebagai orang terkecil di kerajaan, tidak menyukai Gulliver dan menghancurkan hidupnya dengan segala cara. Suatu ketika Gulliver sedang berjalan-jalan di taman, kurcaci mulai pengecut pohon apel. Dan Gulliver harus melarikan diri dari apel raksasa yang berjatuhan. Dan pada kesempatan lain, seorang kurcaci yang gesit mendorong Gulliver ke dalam kendi besar berisi krim. Dan hanya juru masak yang masuk tepat waktu menyelamatkan pria kecil itu dari kematian yang tak terhindarkan. Tapi bukan hanya karena si kurcaci yang membuat Gulliver mendapat masalah. Jadi suatu pagi saat sarapan, dia ditangkap oleh monyet koki. Seperti anak kecil, dia mulai mengayunkan Gulliver, lalu menyeretnya ke atap. Raksasa bergegas menyelamatkan pria kecil itu. Dan begitu mereka naik ke atap, monyet itu melempar Gulliver. Untungnya, dia berhasil mengatasi herpes zoster dan diselamatkan dengan selamat. Secara umum, kehidupan Gulliver di kerajaan bahagia. Dia sering menemani ratu dalam perjalanannya. Mereka bahkan membuatkan kotak perjalanan khusus untuknya. Dan suatu kali, dalam perjalanan lain seperti itu, pelayan membawa kotak berisi Gulliver ke laut agar lelaki kecil itu bisa menikmati udara segar. Tapi kemudian bayangan mulai muncul di atas kepala Gulliver. Seekor elang laut yang terbang melewati mangsa yang terlihat di dalam kotak. Dia meraih cincin ditutup peti dengan paruknya dan membawa Gulliver ke laut. Pada suatu saat, burung itu melepaskan kotak itu, dan penangkarnya menemukan dirinya di laut lepas. Gulliver nyaris tidak bisa membuka tutup atas, dia mulai berteriak dan melambaikan sapu tangannya. Akhirnya dia terlihat dari kapal dan dibantu untuk keluar. Jadi setelah semua petualangan itu, Gulliver kembali ke Inggris lagi. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa terbiasa dengan benda dan orang dengan ukuran normal. Dan istri Gulliver, karena takut dia menjadi gila, melarang keras suaminya untuk memikirkan perjalanan.